Salam persekutuan Philadelphia. Salam kasih persaudaraan bagi kita yang diberkati pelihara oleh Tuhan. Tentu saya meyakini bahwa kita semua dalam keadaan sehat baik karena Tuhan membuktikan kebaikannya dengan memelihara dan memberkati kehidupan kita. Dia adalah Allah yang tak pernah membiarkan, Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Selalu Dia menyertai hidup kita agar Dia tahu saat kapan kita membutuhkan pertolongan, Dia menyatakan pertolongannya kepada kita. Itu bukti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Sebab itu, biarlah segala puji, hormat, syukur, pengagungan, kemuliaan, segala yang terbaik dari hidup kita, mari kita peruntukkan hanya kepada Dia, Allah yang baik atas hidup kita. Puji nama Tuhan. Baik saudara, biarlah oleh renungan ini kita mendapat kekuatan, mendapat pertolongan, kita semakin dimantapkan imannya untuk menghadapi pergumulan hidup hari-hari di dalam perjalanan hidup kita. Puji Tuhan. Judul renungan hari ini adalah pertolongan Tuhan yang terkutip di dalam Mazmur 121 ayat 1 dan ayat yang kedua. Nyanyian Siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Puji Tuhan, kita semua telah mendengar dari apa yang telah saya bacakan. Jika kita memperhatikan apa yang kita baca, maka di sini membutuhkan kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetapi ada juga kepercayaan yang setengah, tidak sungguh-sungguh, bahkan ada yang sama sekali disebut orang percaya namun tidak percaya kepada Tuhan. Di sini Raja Daud mengajarkan kita, di dalam siarahnya itu dia sempat menaikkan satu nyanyian kepada Tuhan. Dan di dalam nyanyiannya itu isinya ayat 1 berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Seakan-akan gunung ini menjadi sesuatu yang membuat dia membutuhkan pertolongan. Sampai dia bisa bertanya, dari mana akan datang pertolongan? Siapa yang akan menolong aku? Kenapa pertanyaan itu muncul? Karena memang dia melihat, memandang hanya ada gunung. Entah berapa gunung, entah ada lembah, ada tanah datar atau tidak jelas di sini. Tetapi yang jelas hanya ada gunung-gunung, lebih dari satu gunung. Bisa 5 gunung, 10 gunung, 100 gunung, saya tidak tahu. Tapi yang jelas gunung-gunung ini membuat dia harus bertanya. Jadi seakan-akan gunung ini bagikan sesuatu yang menutup pandangan matanya, bagikan sesuatu yang menutup langkah perjalanan hidupnya ke depan, tidak bisa melewati, tidak bisa sampai berapa jauh, tidak bisa mencapai tujuan karena ada gunung, saudara. Tentu gunung ini masalah, pergumulan, persoalan yang harus dihadapi oleh Raja Daud. Sampai dia bisa bertanya, dari mana akan datang pertolonganku? Tapi dia tidak mencari dukun, dia tidak mencari orang pintar, dia tidak mencari si A, si B, manusia dan lain-lain, saudara. Tapi dia pada ayat 2 meyakini bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tentu saya yakini semua kita membutuhkan pertolongan. Kenapa? Karena kita menghadapi hari-hari hidup yang mungkin saja ada gunung besar, ada gunung kecil, ada macam-macam gunung, saudara. Macam-macam persoalan pergumulan hidup. Ketika ada masalah, jangan kita mencari jalan keluar kepada pihak lain. Kalau kita benar-benar percaya sepenuhnya pada Tuhan, maka kita membutuhkan dan mengandalkan Tuhan sebagai jawaban atas setiap masalah kita. Bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Kapan Tuhan menolong? Cara bagaimana Dia mau menolong kita? Ibrani 13 ayat 5b. Tuhan sekali-kali tidak membiarkan, Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan kita. Kalau Dia tidak membiarkan dan tidak meninggalkan, saya tekankan lagi, berarti Tuhan tetap menyertai kita di setiap perjalanan hidup kita, dimanapun kita ada. Di situ Tuhan ada karena Tuhan menyertai kita. Apa tujuannya?
Karena dia tahu kita membutuhkan pertolongan sebagai manusia. Makanya Yesus lahir itu disebut Immanuel, Allah yang menyertai. Karena Allah tahu kita membutuhkan pertolongan. Makanya Allah menyertai kita agar begitu kita menghadapi persoalan, kita menghadapi masalah, dia ada sebagai penolong. Perlu kita yakin ini, saudara. Sebanyak kali kita seorang Kristen begitu menghadapi beban pergumulan hidup, kita bukan mencari Tuhan, bukan makin dekat untuk membutuhkan pertolongan, tapi justru membuat kita semakin jauh karena persoalan-persoalan itu. Tetapi hari ini lewat renungan ini, saudara, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bukan Tuhan yang lain, tetapi Tuhan yang langsung fokus pada finishnya adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Puji Tuhan, suatu waktu ketika dalam suatu perjalanan di tengah danau, dan pada saat itu semakin ke dalam danau semakin besar gelombang, angin semakin kencang sampai pada puncaknya disebut angin sakal yang sangat bertiup dengan begitu kencangnya sampai-sampai ombak pun masuk di dalam perahu. Perahu pun sudah mulai penuh dengan air, saudara. Murid-murid sudah mulai ada masalah mulai masuk, air mulai masuk, makin hari makin banyak. Beban, pergumulan dihadapi di dalam perjalanan di tengah laut, saudara. Itu perjalanan hidup kita yang mungkin saja setiap hari kita hadapi adalah masalah demi masalah, makin hari makin banyak masalah, besar kecil masalah yang kita hadapi, membuat kita makin hari makin ragu, hilang kepercayaan. Murid-murid berseru kepadanya, "Guru, apakah engkau tidak peduli kita akan binasa?" Dan pada saat itu Tuhan Yesus bangun dan Yesus berkata, "Mengapa engkau kurang percaya?" Butuh kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan lewat Yesus yang diutus oleh Tuhan untuk menolong setiap kita yang percaya kepadanya. Jangan kepercayaan kita setengah-setengah, tetapi full kita lepaskan kepercayaan kita kepada Dia atas setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Percayakan itu kepada Dia karena Dia sanggup untuk menolong kita. Tugas kita meyakini dan mempercayakan itu kepada Dia, dan Dia akan mengerjakan apa yang harus Dia kerjakan dengan mau menolong hidup kita, sebab kita tidak bisa menolong diri sendiri. Kita membutuhkan Tuhan, satu-satunya penolong kita yang sempurna. Puji Tuhan, dan pada saat itu semuanya dalam keadaan aman, baik dan damai. Dia satu-satunya penolong bagi murid-murid pada saat itu, saudara. Dan saya yakin Dia pun satu-satunya Kristus kepala gereja sebagai penolong untuk setiap kita ketika kita menghadapi gumulan di dalam perjalanan hidup kita. Puji Tuhan, itu sebabnya agar jangan sampai kita kehilangan keyakinan kepada Tuhan sebagai sumber penolong hidup kita. Hidup kita selalu dihimpit dengan beban hidup, pergumulan, masalah hidup, dan segala macam masalah pribadi, masalah nikah, masalah di kantor, masalah ekonomi, macam-macam masalah, saudara. Membutuhkan Tuhan campur tangan di dalam setiap masalah-masalah itu, saudara. Itu sebabnya biarlah renungan kesempatan ini menjadi satu kekuatan, suatu jaminan atas kehidupan kita, dan mendorong kita agar iman kita semakin dimantapkan, kepercayaan kita kepada Allah sebagai satu-satunya sumber penolong atas hidup kita. Puji Tuhan. Baik saudara, saya akan mengajak kita semua membaca satu ayat terakhir untuk lebih meyakinkan kita lagi. Kita baca di dalam Ibrani Fatsal yang kedua, ayat 18 ya. Demikian firman Tuhan, sebab oleh karena Ia telah menderita karena pencobaan, perhatikan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Puji Tuhan, berarti Yesus merupakan jaminan satu-satunya untuk menolong setiap kita yang percaya kepada Allah. Pasti ada pertolongan untuk menyelesaikan setiap masalah, beban, pergumulan yang kita hadapi. Puji Tuhan. Kebenaran firman cukup sekian, dan Tuhan memberkati kita semua.